Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Mustika Ayu dengan NIM 8564766061. Saya akan menjelaskan pencernaan makanan. Mari kita kenali terlebih dahulu apa itu pencernaan makanan. Makanan yang kita makan tidak dapat langsung diserap dan digunakan oleh tubuh kita, melainkan harus dicerna terlebih dahulu oleh organ-organ pencernaan. Pencernaan makanan adalah mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang terkecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul sederhana. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan, alat dan bahannya. Saya di sini cuman menggunakan gambar sistem pencernaan sama kertas beserta pensil. Proses mengurutkan berikut ini adalah hasil dari struktur sistem pencernaan yang telah diurutkan, yaitu yang pertama mulut, yang kedua esofage, ini adalah tenggorokan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir rektum, yaitu anus. Ya. Berikut ini saya akan bahas dan satu persatu tentang organ sistem pencernaan, yaitu yang pertama mulut. Nih, mulut adalah pintu masuk pertama makanan ke dalam tubuh. Proses pencernaan dimulai dengan mekanisme fisik atau pengunyahan dan kimia. Enzim amilase yang ada dalam air liur. Air liur untuk mencerna karbohidrat, gigi, lidah, ini gigi, ini lidah, dan kelenjar saliva berperan penting dalam memecah makanan menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna. Ya, ini mulut. Nah, ini. Dan selanjutnya yang kedua, organ selanjutnya nih, tenggorokan atau kerongkongan. Kerongkongan adalah berfungsi untuk mengantarkan makanan dari mulut menuju lambung dengan gerakan peristaltik, gerakan gelombang otot yang mendorong makanan. Nih. Dan yang ketiga, lambung. Nih, struktur lambung. Lambung berfungsi untuk menyimpan dan mencerna makanan lebih lanjut melalui campuran enzim dan asam lambung. Asam lambung atau HCl berperan dalam mengaktifkan enzim pepsin memecah protein, sementara otot lambung mengaduk makanan untuk membentuk cairan makanan setengah tercerna. Ini lambung. Dan lanjut berikutnya yang keempat, usus halus. Usus halus adalah terdiri dari 3 bagian: duodenum, yang kedua jejunum, yang ketiga ileum. Di sini terjadi sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi di duodenum. Enzim pankreas dan empedu
dari hati, membantu dalam pencernaan lemak, karbohidrat, dan protein nutrisi yang telah tercerna. Kemudian diserap melalui dinding usus ke dalam darah dan limfe. Ini usus halus. Ya, seperti ini. Dan lanjut, usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air, garam, mineral, dan beberapa nutrisi yang belum tercerna di usus halus. Sisa makanan yang tidak tercerna akan dibentuk menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Ini usus halus, usus besar. Dan lanjut, yang terakhir adalah anus. Anus adalah bagian yang vital dari sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan feses dari tubuh. Selain itu, anus juga memiliki sistem otot yang memungkinkan kontrol terhadap proses buang air besar, yang memberi kemampuan bagi individu untuk mengatur waktu dan tempat pembuangan limbah atau tubuh. Ini adalah anus. Adapun kesimpulan Pratikub ini adalah struktur sistem pencernaan manusia menunjukkan hubungan yang erat antara organ-organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan limbah. Makanan pertama kali dicerna secara mekanik dan kimiawi di mulut, kemudian diproses lebih lanjut di lambung dan usus halus. Usus besar sebagian pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi, sementara usus besar berfungsi untuk menyerap air dan membentuk feses. Akhirnya feses dikeluarkan melalui anus. Setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki peran spesifik yang mendukung kelancaran proses pencernaan dan penyerapan nutrisi yang sangat penting bagi kesehatan tubuh. Ini adalah strukturnya yang organ tubuh manusia. Sudah, sampai sini dulu penjelasan saya tentang struktur organ manusia atau pencernaan makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.